Manajemen risiko tentang pengenalan teknologi kepada anak usia dini. Pada era digital yang semakin maju, penggunaan gadget sudah seperti kebutuhan pokok bagi kebanyakan orang. Bahkan, kita semakin sering menemukan anak-anak menggunakan gadget. Gadget memang memiliki manfaat yang baik jika digunakan dengan bijak. Namun, tanpa disadari, penggunaan gadget yang berlebihan dan tidak dibatasi akan berdampak negatif bagi anak. Disinilah peran orang tua dibutuhkan. Sebagai orang tua yang hidup di zaman modern, mereka memiliki peran penting dalam pengawasan yang intensif, khususnya mengenai pengenalan teknologi kepada anak usia dini. Penetapan konteks internal, yaitu anak-anak berusia 3-7 tahun, laki-laki atau perempuan, memiliki karakter yang aktif, mandiri, ceria, dan mudah bergaul, memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Selanjutnya ada penetapan konteks eksternal, yaitu tinggal di daerah perkotaan, kesibukan orang tua dalam pekerjaan, dan sedikitnya teman sebaya untuk bermain bersama. Langkah selanjutnya ada identifikasi risiko. Anak tidak bisa lepas terhadap gadget, dapat disebabkan oleh kesibukan orang tua sehingga anak merasa jenuh, desain teknologi yang semakin canggih dan beragam karena terdapat banyak fitur menarik. Selanjutnya dapat disebabkan oleh sedikitnya teman sebaya untuk bermain. Risiko kedua, yakni rentan mendapatkan informasi berbahaya, disebabkan mudahnya mendapatkan informasi tanpa batas, terdapat fitur yang tidak sesuai, dan kurangnya pengawasan dari orang tua. Risiko ketiga, kemampuan bersosialisasi anak menjadi kurang baik, disebabkan oleh kehilangan minat bersosialisasi dan lebih memilih bermain gadget. Risiko keempat, perkembangan emosi anak terganggu dapat disebabkan oleh karakteristik anak usia dini yang cenderung belum dapat mengendalikan emosi dengan baik. Risiko kelima, kesehatan anak menurun. Karena terlalu lama dalam bermain gadget, kesehatan anak menurun akibat siklus tidur yang buruk. Langkah selanjutnya ada analisis risiko. 1. Risiko anak tidak bisa lepas terhadap gadget, maka kemungkinan terjadinya tinggi. Tingkat pengaruh terhadap sasaran tinggi. 2. Risiko rentan mendapatkan informasi berbahaya, kemungkinan terjadinya tinggi. Tingkat pengaruh terhadap sasaran tinggi. 3. Risiko kemampuan bersosialisasi anak menjadi kurang baik, kemungkinan terjadinya tinggi. Tingkat pengaruh terhadap sasaran rendah. 4. Risiko perkembangan emosi anak terganggu, kemungkinan terjadinya tinggi, tingkat pengaruh terhadap sasaran rendah. 5. Risiko kesehatan anak menurun, kemungkinan terjadinya rendah, tingkat pengaruh terhadap sasaran rendah. Selanjutnya ada evaluasi risiko. Risiko tingkat tinggi meliputi risiko anak tidak bisa lepas terhadap gadget, dan risiko rentan mendapat informasi berbahaya. Selanjutnya risiko tingkat menengah, yaitu risiko kemampuan bersosialisasi kurang baik, risiko perkembangan emosi anak terganggu. Risiko tingkat rendah yaitu kesehatan anak menurun. Langkah terakhir ada mitigasi risiko. Untuk risiko anak tidak lepas terhadap gadget, dapat diberikan contoh penggunaan yang baik, buat batasan penggunaan gadget, perbanyak eksplorasi ke dunia luar, luangkan banyak waktu untuk anak. Untuk risiko rentan mendapat informasi berbahaya, awasi anak saat menggunakan gadget, batasi penggunaan akses internet, dan atur gadget ke mode anak. Untuk risiko menurunnya kemampuan bersosialisasi, bangun suasana keluarga yang terbuka, jamin kebebasan bersosialisasi, ajak anak untuk melakukan aktivitas bersama. Untuk risiko perkembangan emosi anak terganggu, berikan kebebasan untuk berekspresi dan bimbing anak dalam mengelola emosinya. Untuk risiko kesehatan anak menurun, dapat mengajarkan anak menerapkan pola hidup sehat,